Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW dan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa untuk hari ini kita akan lakukan sesi pertama, yaitu kajian subuh. Kemudian nanti di sesi kedua adalah dengan sesi tanya jawab, dan insya Allah dibuka seluas-luasnya untuk Bapak Ibu sekalian menyampaikan hal yang perlu diperdalam. Kemudian kami sampaikan wabil khusus kepada Bapak Ibu sekalian panitia korban tahun 1447 Hijriah. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian nanti ba'da kajian subuh dan ba'da kita ramah tamah bersama, insya Allah kurang lebih jam 6.30 atau jam 7. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan terakhir kita akan bahas tentang teknis persiapan kita tahap akhir. Untuk itu tidak berlama-lama, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan, Doktor Dosen UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Untuk itu silakan Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, wabil khusus Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Al-Fajar Komplek Komplek Permata Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Pagi ini kira-kira 35 menit kali ya, kita akan sampaikan materi ringan mengenai sholatul idaini, bab tentang dua sholat id gitu ya, termasuk khutbahnya. Namun sebelumnya saya izin nanti jam 6 tepat saya harus mohon diri karena ada tugas mengantar anak wisuda di UIN, sekaligus saya juga menjadi tukang doanya dalam acara wisuda itu. Dan jam 11.20 saya harus terbang ke Kudus karena acara visitasi. Saya asesor Ban PT, jadi kemarin baru nyampe dari Gorontalo, besok hari ini harus ke Kudus, nanti minggu depan harus ke Palupu. Dan itulah ustadz yang tugasnya sama negara, ya begitu akhirnya. Ini saya pakai celana tapi kayak saya sarung biar kayak ustadz gitu. Maksudnya sebenarnya pakai celana ya. Ya. Dan ini saya bawa anak saya ini karena nanti ada suatu saat tugas khutbah di sini supaya tahu tempatnya gitu ya. Ini anak saya yang pertama. Iya, namanya Alvan Salsabila Ahmad, sarjana hukum, tapi hukum Islam gitu ya, dari UIN. Sekarang tugasnya jadi KUA, suka nikahin orang ya, di Serpong Selatan, Serpong Utara. Babu sholatil idaini, bab tentang sholat id, maksudnya adalah sholat idul fitri dan idul adha. Sholat idul fitri itu afdol, sholat idul adha itu katanya lebih afdol karena memang ada disebutkan di dalam Al-Quran, surat yang terpendek seluruh dunia itu, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Ini sholat maksudnya adalah sholat idul adha dan kurban. Jadi status hukum sholat idul adha dan kurban itu persis dalam satu perintah Allah, sholli wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Kenapa menggunakan kata naharoyan haru inhar, bukan dzabihayat bahu idbah? Itu menyembelih itu. Naharo itu menyembelih unta dengan posisi berdiri. Ya, kalau selain unta semuanya dibaringkan.
dibaringkan, makanya menggunakan dzabihayat bahu. Itu menyembelih dengan cara dibaringkan, baik yang disembelih maupun yang menyembelih, anjurannya, sunnahnya menghadap kiblat. Ya, tapi di sini mau dipotong di mana? Di RPH. Oh, RPH ya. Iya, kalau RPH mungkin tergantung struktur bangunan RPH itu, apakah memungkinkan untuk menghadap kiblat atau tidak ya. Tapi itu sunnah, sebaiknya menghadap kiblat dalam menyembelih. Kebalikan mayat, kalau mayat itu kepalanya di utara, kalau sapi kepalanya di selatan, megangnya gampang. Kalau kepala di utara, udah pasti susahnya megangnya itu. Gitu. Kenapa mayat kepalanya di utara? Karena tidak akan mau disembelih. Kalau mayat kan di utara, kalau sapi kepalanya di selatan, lebih gampang. Hukum sholat Idul Fitri itu, Idul Adha juga sunnah. Bahkan dia afdalun nawafil, dia sebagai sunnah yang paling bagus, paling afdal. Sehingga kalau ada ibu-ibu lagi berhalangan, datang aja ke masjid, ke lingkungan masjid, jangan masuk. Itu biar rame, biar syiarnya ketahuan gitu ya. Ini ada yang berpendapat bahwa dia bukan sunnah saja, bukan tidak sunnah, dia hukumnya seperti sholat jenazah, fardu kifayah menurut sebagian ulama. Wa indal Imam Abi Ahmad ya, wa indal Imam Abi Hanifah itu wajibatun, wajib. Sholat Idul Adha itu wajib menurut Imam Abu Hanifah, termasuk kurbannya berarti wajib. Waktunya kita tahu, memang sebaiknya Idul Adha lebih pagi daripada Idul Fitri. Mestinya selisih barang 10 menit lebih dulu. Kenapa? Supaya luas waktu untuk menyembelih hewan kurban, cepat gitu ya. Tapi kalau Idul Fitri agak lambatan sedikit. Kenapa? Kalau ada yang belum zakat fitrah ada kesempatan. Jadi sebetulnya beda. Tapi kalau di mana-mana hadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha selalu jam 7. Idul Adha setengah 7 mulai, supaya nanti setengah 8 selesai, lalu sarapan. Kan sebelumnya sunahnya nggak makan kalau Idul Adha. Ya makanya setelah sholat baru kemudian berkurban. Ya, sunanuha takhiruha ila antartafiya qadru rumhin atau qadra rumhin. Jadi yang pertama sunnahnya itu agak mentakhirkan sekira-kira sampai naik matahari sekitar sak penowo, sak gendewo. Naiknya itu kira-kira sudah sampai naik mataharinya. Jangan waktu keluar langsung sholat, sudah naik. Kemudian fi'luha bil masjid, ini tasa'a, menjalankannya di masjid kalau memang luas masjidnya. Ini udah luas sekali, ini tidak enak, ini udah dicor sebelah sana. Tapi kalau tidak, di lapangan ya, kalau sempit masjidnya lebih baik di lapangan gitu. Malah wataqiful khuyyadu bi babil masjid yasma'nal khutbah. Wanita-wanita sedang menstruasi datang aja, tapi dengerin khutbahnya saja, jangan sholat ya. Itu tetap disunahkan hadir. Lalu ihya ulai latiha bil ibadah, malam takbirannya sebaiknya diisi dengan ibadah takbiran. Hanya semalam kalau Idul Adha. Tapi memang kan takbiran kalau semalaman juga berat, karena apa? Karena besok harus kerja. Tapi di sini hari keberapa? Hari pertama ya. Hari pertama tentu karena ada di RPH, tinggal memotong-motong daging mungkin lebih ringan. Ya, mungkin lebih ringan kerjaannya daripada yang mulai dari hidup. Yang paling susah kan ngerobohin sapi itu. Yang paling susah ngerobohinnya itu. Kalau motongnya, saya motong udah sedia ada 4 golok andalan saya itu. Sudah saya punya lagi diasah. Tapi proses ngambruginya kalau nggak tahu teknisnya ribet ya. Tapi di musola saya di masjid kayaknya sudah terbiasa gitu, sudah berulang kali. Akhirnya ya sudah pada lihai.
Lalu al-ghuslu wa yadkhulu min muntasifil lail. Sebelumnya harusnya sunnahnya mandi. Kecuali lagi meriang banget jangan mandi. Jadi mulai dari malam juga sudah bisa itu. Mulai dari jam 12 itu sudah masuk dianjurkan mandi gitu. Saya pakai itu kali ya. Suaranya kok gembrengeng. Suaranya kok itu gembrengeng gak enak. Di samping kuping saya dari pagi kok kayak habis turun pesawat. Gembrengeng. Ya. Kemudian yang sunnah berikutnya adalah at-tatayyub wat tazayyun. Jadi pakai baju yang paling bagus yang dimiliki untuk menghadiri sholat Id. Ya, dan juga berhias diri. Ya, pakai wangian dan lain-lain seperti yang biasa. Lalu al-bukur li ghairil imam. Kecuali imam semuanya cepat-cepat menuju masjid. Kalau imam nanti pas mau jelang sholat baru datang. Tapi kadang-kadang dimarah-marahin sama pengurus masjid. Ya, karena pengurus masjid kurang lengkap ngajinya. Sehingga masih pakai marah-marahin imam. Padahal imam sunnahnya itu kalau sudah ngumpul baru nyampe. Sunnahnya begitu sebetulnya. Ya, saya pernah agak terlambat. Kenapa sih lama banget begitu? Ya. Oh iya, karena bapak belum ngaji saya begitu. Kalau imam harus terlambat, harus pas mau sholat langsung itu. Jangan imam bersama-sama hilang wibawanya pak. Imam kok bersama-sama jamaah gitu hilang wibawanya. Jadi sebaiknya imam tuh nggak ikut nyampur. Ini masjidnya kurang bagus ini. Di sana ada ruangan khusus. Jadi imam Jumat, imam apalagi Id singgah di situ dulu. Tahiyatul masjidnya di situ. Nanti pas mau tampil baru keluar gitu. Ini banyak imam yang tidak berwibawa karena apa? Ikut nyampur jamaah. Nah, ini masjidnya harusnya ikut anjuran begini nih. Ya, cuman ini bukan protes nih. Sebagian masjid ada itunya, ada ruangannya buat naruh buat gudang. Ya, bukan buat imam. Jadi mestinya imam yang ada di situ tuh. Ya, imam ada di situ baru setelah mau khutbah keluar ya. Itu harusnya begitu. Dulu ada ruangannya tapi imam jarang akhirnya dijadikan gudang. Iya, imamnya buat yang ngaji misalnya. Mestinya imamnya masuk ke situ dulu baru keluar gitu, mestinya. Lalu al-masyu ilaiha dhahaban atau dhahaban. Jadi waruju bi tariqin aksor. Maksudnya kalau memungkinkan jalan kaki ke masjidnya. Tapi kalau saya jalan kaki, insya Allah dimarah-marahin seluruh umat karena apa? Di Bintaro, di Geraha Bintaro, jalan kaki sana bagaimana? Saya khutbah di Bintaro nanti pulangnya juga kelamaan, ditungguin suruh nyemotong kambing. Ini kalau sunnah ini yang dekat masjid jalan kaki, jalannya datangnya beda, nanti pulangnya juga beda. Sunnahnya supaya apa? Jalannya menyaksikan, ya Allah ini dulu waktu ini sholat Id nih, jalannya menyaksikan waktu, jadi banyak yang menyaksikan, jalan yang sana menyaksikan, gang yang sebelahnya menyaksikan juga gitu. Itu sampai kayak begitu tuh, ibadah itu kayak begitu Lalu ta'jilu sholati idin nahri fi awali waktiha likai yattasi'a waktul udhiyah ba'da sholah. Tadi disebut di awal, kalau sholat Idul Adha lebih pagi supaya agak leluasa memotong hewan kurbannya. Tapi untuk Idul Fitri takhiru sholati Idul Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhain. Jadi lebih disiangkan sedikit untuk Idul Fitri. Lalu al-fitru qabla sholatil Id. Qabla sholati Idul Fitri. Ini kalau sholat Idul Fitri malah dianjurkan untuk sarapan dulu. Tapi itu Idul Adha wal afdalu ayyakuna. Jadi yang paling bagus sarapannya kurma. Dan insya Allah punya kalau Idul Fitri sisa-sisa buka 1 bulan kan masih ada kurma itu. Nah itu. Tapi kalau nggak punya kurma nasi. Ya, pokoknya sarapan kalau Idul Fitri. Tapi nanti Idul Adha tidak. Makanya disebutkan al-imsak min tulu'il fajri fi Idil Adha hatta yafrugha min sholatil Id wa yanhara wa yakula min udhiyatihi.
menahan jangan sarapan dulu, ya, sampai sholat, kemudian selesai menyembelih baru sarapan. Cuman kalau menyembelih baru sarapan, padahal yang disembelih sapi sampai setengah 12 pingsan, ya, kira-kira pingsan setengah 12 belum sarapan, udah itu gelap, dunia ini gelap, gitu. Nah, oleh karenanya dikira-kira saja. Intinya sebetulnya kalau Idul Adha memang tidak dianjurkan makan dulu. Kenapa? Karena kita puasanya cuma 2 hari. 2 hari pun kalau tidak musafir lah. Kalau saya 2 hari ini berangkat ke Kudus, besok seharian kerja, hari Selasanya baru balik ya. Tapi kalau niat tetap kuat, itu sunnah. Kakak saya dulu niatnya kurang. Karena lagi ngurus sapi di pasar-pasar, akhirnya hampir pingsan. Udah makan aja makan dah daripada pingsan malah repot gitu. Jadi sebaiknya puasa sejak tanggal 1. Tapi karena ini berat ya tanggal 9. Kalau bagusnya dari tanggal 8, hari Tarwiyah dan hari Arafah, itu sebaiknya dilakukan. Ya, para jamaah, saya lanjutkan. Kalau kaifiyah sholat kita udah tahu, pokoknya imamnya jangan lupa untuk takbir dulu waktu sebelum rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali dan seterusnya. Jangan seperti yang pernah terjadi satu masjid diumumkan sama ketua DKM, ini berhubung sholat Idul Adha itu setahun sekali, maka saya sampaikan kaifiyahnya begini-begini, takbir 7 kali, 2 kali. Dia sendiri yang ngumumin, dia sendiri yang ngimamin, dia sendiri yang lupa, gitu. Jadi rakaat kedua langsung Fatihah, gitu. Nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai subhanallah. Kalau ada orang sholat id imam biasanya yang lupa rakaat kedua. Rakaat kedua begitu naik langsung Bismillahirrahmanirrahim, lupa. Kalau udah Bismillahirrahmanirrahim lanjut aja, nggak usah dibalik lalu Allahu Akbar, malah lucu. Jadi lanjut aja. Itu tidak perlu baca subhanallah juga, tidak perlu. Karena apa? Itu masuk kategori sunat hayat. Kalau sunat hayat tidak perlu ada sujud sahwi, tidak perlu diteriaki subhanallah. Subhanallah kenceng lagi, subhanallah, subhanallah, mas, subhanallah mas, gitu. Jadi nggak usah perlu begitu, biar saja. Itu berarti tahun depan jangan diundang lagi aja gitu. Jadi tidak perlu diteriaki pakai subhanallah yang gitu ya. Itu setelah disela-selai dengan membaca al-baqiyatus sholihat, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu namanya al-baqiyatus sholihah, Allahu Akbar. Di sela-sela itu ya, sebanyak 7 kali pertama, lalu 5 kali yang kedua, begitu. Sudah, itu sunnah-sunnah atau kaifiyah sholat. Lalu waslut takbirat bita'awud. Jadi begitu selesai takbir, itu langsung ta'awud. Lalu setelah Fatihah, sebaiknya imam kalau bisa hafal memang surat Qaf dan surat Al-Qamar, ya. Jadi Qaf, Al-Qur'anil Majid dan seterusnya. Nanti kemudian yang rakaat kedua iqtarabatis sa'ah wangsaqal qamar, itu surat Qaf dan surat Al-Qamar kalau hafal. Tapi jarang ini yang hafal ini, ya, yang hafal jarang. Kalau nggak hafal dia awil a'la wal ghasyiyah, setidak-tidaknya surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, lalu juga Al-Ghasyiyah, itu standar itu. Ya. Jangan karena Idul Adha maka ini surat yang paling pas, relevan katanya Al-Kautsar. Idul Adha itu Al-Kautsar pendek banget, ya. Apalagi kemudian yang pertama Qul Huwallah, yang kedua Al-Kautsar, itu pendek banget. Setahun sekali masa pendek pelit banget sih. Ya, jadi Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu standarnya. Ya, kalau nggak hafal Qaf dan Al-Qamar. Memang ini Qaf ini dulu pernah ada yang baca Qaf malah nggak selesai karena apa? Nggak hafal. Ya. Kemudian yusannu idza kanati sholatu jama'atan ayakhtuba. Jadi kalau memang sholat jamaah, ini biasanya jamaah, Idul Fitri, Idul Adha jamaah, itu disunatkan khutbah, gitu.
Seperti khutbah Jumat dalam rukun dan sunnah-sunnahnya persis, ya, tetapi dalam syarat tidak. Artinya kalau khutbah Jumat harus berdiri, tapi kalau khutbah Idul Adha boleh duduk kalau memang lagi pegel, ya. Artinya tidak seperti Jumat syarat sahnya itu. Termasuk juga dalam hal kal qiyam wasatri wat taharah wal julus. Jadi kalau misalnya terpaksa imam batal, nggak masalah. Imam sholat, lalu kan khutbahnya setelah sholat, betul ya? Kok ternyata batal, ya terus aja khutbahnya, nggak masalah, karena tidak akan sholat lagi gitu. Nah, jadi, tapi khutbah Jumat batal, ribet, ya. Jadi itu ada beda itu. Nah, wa idza shalla munfaridan fala yakhutub. Kalau sholatnya sendiri tidak perlu khutbah, betul nggak? Ngutbahi siapa? Sholat sendiri, khutbah sendiri. Jadi tidak perlu kalau sholatnya sendiri. Lalu ayat risa qoblahuma ini suka tidak dijalankan orang. Padahal sunnah. Kan habis sholat, sebelum khutbah mampir dulu di kursi ini, sebentar, duduk sebentar, baru berdiri. Gitu. Pernah di UIN, memang panitianya nggak tahu tuh, 2 tahun yang lalu. Di UIN tuh kalau sholat kan di masjid, tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri di lapangan student center, kasih mimbar, nggak dikasih kursi. Gimana? Nggak dikasih kursi, akhirnya ya celingak-celingu itu khotibnya. Orang pada bagaimana? Padahal itu rukun. Akhirnya karena khotibnya cerdas, ya duduk sebentar. Untung masih muda, duduk deprok begini, duduk baru naik. Cuman kalau udah osteoporosis coba, kalau begitu itu. Jadi panitia jangan menyiksa khotib gitu, kasih kursi walaupun di lapangan gitu. Jadi duduk itu rukun untuk diantara 2 khutbah. Tapi kalau yang sebelum mulai khutbah itu hanya sunnah. Makanya dikatakan ayazlisa qoblahuma jilsatan khafifatan biqadri julusihi lil adzan fil jum'ah. Jadi duduk sebentar, ya baru nanti mulai khutbah. Besok kita lihat ya khotibnya. Dari mana khotibnya? Oh, jamaah kita. Jadi lihat khotibnya begitu apa enggak? Sunnahnya sebelum sholat duduk dulu. Sebelum khotib, habis sholat id mau naik khutbah duduk dulu baru tampil gitu. Sunnahnya. Kalau misalnya nggak begitu, ya nggak apa-apa. Berarti nggak dengar hari ini, kan? Jadi begitu. Lalu ayyukabbiro biasa itu. Jadi memulai khutbahnya 9 kali takbir untuk khutbah pertama, lalu untuk yang keduanya dengan 7 kali takbir. Lalu ayyudzkaru fihi ma yaliqu bil hal, ya. Jadi memang anjurannya kalau Idul Fitri membahas, setidaknya menyinggung soal zakat fitrah. Kalau Idul Adha sebaiknya menerangkan secara detail tentang teknis berkurban. Gitu. Di antaranya apa? Di antaranya para panitia tolong hati-hati, jangan pada berantem waktu bekerja. Karena apa? Karena sedang bawa golok masing-masing. Kalau berantem nanti lempar-lemparan golok, waduh. Jadi itu. Yang kedua, tolong bagi para pelaksana ini untuk jangan sekali-kali memutuskan komponen anggota tubuh hewan sebelum dia mati. Sudah dipotong, disembelih, baru sakaratul maut, dipotong buntutnya karena sedang ditunggu ibunya di luar di sana. Ya mau disop gitu. Itu buntutnya jadi bangkai, Pak. Kadang nggak tertib, ada yang buru-buru dipotong karena pengen torpedonya diambil, belum mati deh, bangkai itu torpedonya. Jadi maquti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Hadisnya begitu. Komponen apapun yang terputus dari hewan yang masih hidup walaupun dari disembelih itu statusnya bangkai. Jadi nanti kalau pengen lihat sop buntut tapi bangkai, itu orang yang buru-buru motong buntutnya padahal belum mati gitu. Ini juga perlu diingatkan panitia ini. Cuman kalau udah RPH ya mungkin sudah punya standar dia, berapa detik, berapa menit dari pemotongan baru diambil gitu.
Itu kadang-kadang saya pernah lihat orang yang begitu, karena mungkin lupa ya dengan hadis tadi. Lalu itu sanu at-tahniyah bil aid, jadi ya selamat, kita dianjurkan untuk mengucapkan saling mengucapkan selamat dengan ya selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya biasanya kalau yang itu apa, taqabbalallahu minna wa minkum dan seterusnya. Itu kemudian mengenai takbir, ya sudah ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Kalau yang ini memang muqayyad, terbatas waktu, hanya semalaman, tidak perlu takbiran lagi. Kalau Idul Fitri, Idul Adha sampai hari ke-3 Tasyrik, nanti berarti hari Ahad kalau nggak salah ya. Kalau Rabu terus Kamis kan pertama, Kamis, Jumat, Sabtu malam, Sabtu asar masih bisa takbiran. Tapi takbirannya hanya waktu setelah sholat wajib. Habis sholat wajib itu takbiran. Tidak perlu takbiran waktu mau rapat RT takbiran. Enggak, walaupun ngumpul-ngumpul enggak. Jadi hanya waktu sholat jamaah. Itu takbir yang mursal seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan. Saya beri kesempatan, apakah bicara soal sholat id maupun mau membahas soal kurban, kalau belum tuntas dipersilakan, dan saya mohon izin nanti ya kira-kira jam 6 kurang 5 menit saya harus izin untuk menuju ke UIN. Silakan dipimpin diskusi. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak bisa kalian, apakah ada hal yang perlu diperdalam lagi? Kami persilakan beberapa pertanyaan. Silakan. Kalau sudah jelas, Pak Bustami? Tidak ada. Dari ibu-ibu ada? Terkait tentang sholat id, dan boleh yang kalau ada hal lain yang perlu ditanyakan juga boleh. Ya, silakan Ustaz Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sholat Idul Adha? Yang sering saya lihat di lapangan orang datang langsung sholat sebelum sholat Idul Adha. Terima kasih. Kalau di lapangan kira-kira niatnya apa ya? Usolli sunatat tahiyatul lapangan. Kecuali mungkin dia niat sholat duha, tapi kok sholat duha di awal waktu ya? Ya nanti kalau ada orang sholat ditanya dulu, nanti Bapak bertanya sama yang sholat itu, Pak sampean sholat apa gitu. Usolli sunatat tahiyatil lapangan. Misalnya begitu ya. Jadi kalau di masjid lain tuh, kalau di masjid kan ada tahiyatul masjid ya. Kalau di masjid sholat begitu masuk masjid tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan ini boleh juga sholat, kan itu bukan larangan sholat. Berhubung masih lama takbiran masih ada pengumuman, saya sholat dulu, sholat duha gitu misalnya begitu. Tergantung niatnya. Jadi insya Allah orang-orang yang sholat itu kita husnudzon pada orang itu sholat duha yang beliau lakukan begitu ya. Tapi kok nyempetin ya, biasanya sholat duha waktu banyak orang malah sholat duha dia. Ya boleh, karena nggak ada larangan, kecuali di waktu-waktu yang 5. Orang dilarang sholat kan di 5 waktu, setelah subuh sampai terbit 1, lalu waktu terbit pas, lalu waktu istiwa itu, waktu istiwa itu pas di tengah-tengah matahari, lalu habis asar sampai tenggelam matahari, lalu yang pas tenggelamnya itu. Jadi 5 ini tidak boleh sholat kecuali di Masjidil Haram. Kalau itu istimewa itu, di sana termasuk kecuali waktu hari Jumat. Masuk ke masjid memang jam segitu, lalu tahiyatul masjid, nah Jumat nggak apa-apa. Jumatan itu qobliyah Jumat seandainya menjalankan itu juga nggak apa-apa. Itu pengecualian gitu. Termasuk kalau kita masuk masjid, kan kita sudah masuk masjid,
sebelum maghrib, sudah asar, boleh nggak tahiyatul masjid? Ya boleh, karena ada sebab yang mendahului. Sebab yang mendahulunya apa? Masuk masjidnya itu, gara-gara dia masuk masjid harus mencium karpetnya 8 kali, gitu. Jadi penghormatan terhadap masjid itu mencium karpetnya 8 kali. Berapa? 2 rakaat, gitu. Jadi 2 rakaat itu tahiyatul masjid memang begitu, gitu. Ya sebetulnya kalau yang di lapangan nanti perlu konfirmasi. Kalau seandainya bukan sholat duha, barangkali dia punya anggapan bahwa masjid itu adalah tempat sujud dan lapangan pun tempat sujud, barangkali begitu untuk tahiyatul masjidnya ya. Tapi kalau tahiyatul lapangan kayaknya nggak ada, gitu. Terima kasih komentar. Masuk masjid atau bukan? Masjid, ya. Halaman masjid ya masjid, gitu. Ya masjid. Boleh, Pak. Barusan saya tanya dijawab. Silakan Pak, pakai ini Pak, mau deket. Terima kasih Pak Ustadz. Sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, gantian dulu. Bagi masyarakat Islam yang tidak sempat melaksanakan sholat Id, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada penggantinya sholat itu? Terima kasih. Ya, ini sekalian dari Bapak tadi. Silakan. Pakai ini Pak, maaf yang ada mic-nya. Oh, ada mic-nya. Biar semuanya tahu. Ya Ustadz, mohon diulangi lagi, apakah teras masjid dan halaman masjid yang sekarang ini yang sudah kita cor itu, apakah itu merupakan bagian dari masjid, sehingga kalau sholat di teras maupun di halaman itu bisa kita melakukan tahiyatul masjid. Terima kasih. Di sini memang perlu kesiapan menjadi pemateri di sini. Banyak yang kritis, banyak yang galak. Tapi saya seneng aja. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Kalau misalnya memang nggak sempet, sunat kok ribut. Nggak sempet ya nggak sempet. Tapi memang ya nggak sempet suka terjadi pada anak saya Pak. Anak saya itu susah bangun pagi. Jadi sholat Id saya keluar dari masjid udah setelah khutbah udah masih tidur ya. Setahun sekali nggak sholat. Padahal setahun sekali itu. Jadi artinya kalau ada orang yang sibuk kerja apa segala macam ketinggalan nggak apa-apa, nggak perlu kodok. Tapi kalau dia sangat menyesali kemudian mau kodok boleh, gitu. Tapi kalau diukur mau kodok mau tidak itu ketergantung. Kalau dia sangat menyesali kenapa saya nggak dibangunin gitu, nah kodok lah. Tapi kalau dia cuek, sholat subuh aja tinggal. Sholat subuh aja ditinggal, sholat Id bingung lah. Itu ada orang yang model begitu tuh, ya. Udah orang. Tapi kalau kita insya Allah sudah merasa sangat kehilangan kalau tidak sholat gitu ya. Nah ini soal teras masjid apa masjid, saya tanya pada beliau yang bertanya. Ketika ditanya di mana sholat Idnya Pak? Oh di masjid. Ternyata sampai masjid full. Kira-kira di teras masjid. Lalu pas mau jawab pertanyaan orang, sholat di mana? Di teras masjid. Kira-kira mau ngomong teras masjid atau masjid? Masjid Al-Fajar kan? Walaupun nyatanya dapatnya di teras. Nah, kalau dia masih ragu bahwa teras termasuk masjid, ya sudah. Berarti saya sholat sunat mutlak, jangan sholat tahiyatul masjid. Ini kenyataannya di teras. Cuman nanti kalau mau betul-betul hitung-hitungan sama Gusti Allah. Usolli sunat tahiyatu teras masjid. Terlalu detail itu, ya, terlalu detail. Gusti Allah nggak usah terlalu detail-detailin. Cuman kalau dia ragu, buktinya orang laki-laki men tidak perlu memasukkan, perlu hanya di teras, berarti teras masjid bukan masjid. Tergantung sama sekali. Sehingga kalau memang masih ragu ini bukan bagian masjid, sholat sunat mutlak. Tapi kalau ini bagian dari masjid dan itulah adalah masjid, ya sudah sholat tahiyatul masjid.
jawaban saya begitu. Kalau saya mengalami itu, saya akan mengambil yang kedua, yaitu apa? Sholat sunat mutlak. Karena apa? Karena ternyata kenyataannya bukan masjid dong. Yang masjid ini kan dikurung ini kan, dia ada pagarnya gitu. Dan kenyataannya orang menstruasi boleh di sana gitu. Nah, dari situ tidak juga cocok itu tadi jawaban pertanyaan mengatakan di mana sholat di teras Masjid Al-Fajar, kan nggak panjang-panjang juga ya di Masjid Al-Fajar, ternyata di halamannya gitu. Karena apa ya? Karena suasana begitu. Silakan nanti diukur sendiri mengenai apakah ini teras atau masjid. Kalau masjid berarti tahiyatul masjid, tapi kalau teras berarti sholat sunat mutlak. Kira-kira begitu solusinya. Jadi kata SBY semua ada jalan, masih terbuka jalan gitu ya. Karena kalau di sini memang imamnya di halaman masjid. Oh ya. Bukan di sini imamnya. Bukan di sini, di sekitaran. Ngadepnya kemana? Kiblat juga. Tapi ngadepnya atau kiblat kan? Iya. Jangan terlalu serius Pak. Jadi sholat ya tetap ke kiblat walaupun di luar. Yang aneh dulu 212 itu kan Jumatannya keliling kayak di Masjidil Haram. Kiblatnya di mana? Wah, kiblatnya sama Habib Rizik waktu itu. Jadi kiblatnya di Monas kan, jadi dipertanyakan orang waktu itu ya. Tapi ya oke lah, itu luar biasa waktu itu. Karena apa? Kita belum bersahabat sama medsos. Itu kan kita lagi gila sama medsos itu, lagi sangat terpancing itu, wow, sampai jalan kaki dari Garut mau menuju Monas dalam rangka untuk hal penting itu ya. Silakan Pak kalau masih ada. Nah, pakai Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sebenarnya sering, tetapi ini juga banyak ditanyakan oleh jamaah, sehingga saya pribadi juga ingin mendapatkan penjelasan dari Ustadz. Pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan kurban sendiri, Ustadz. Nah, ini ada jamaah membawa atau kurban kambing, tetapi jamaah tersebut minta bagiannya daging sapi. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Ini aja, ini setiap tahun pertanyaannya ada ini kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, namanya siapa biar kenal? Pak Lugi. Pak Lugi. Kalau tadi Bapak yang mempermasalahkan teras, Pak Asep. Biar akrab saja jadi. Untuk Pak Lugi mengenai hal itu saya tanya lagi. Orang yang nggak kurban dikasih daging sapi boleh nggak? Boleh. Orang yang kurban kambing minta sapi boleh nggak? Ya boleh, nggak kurban dikasih. Ya nggak kurbannya dikasih. Yang nggak kurban aja dikasih. Ya apalagi kurban, ya dikasih lah. Walaupun minta sapi. Tapi anehnya kenapa dia pakai ikut kambing? Ya? Iya. Tapi nggak apa-apa juga. Cuman ditanyakan sama panitia yang lain. Kurban kambing minta sapi kan gitu pertanyaannya itu. Pertanyaan yang iseng. Panitia yang lain bilang kurbannya kambing mintanya sapi. Well, itu boleh, wong yang nggak kurban aja kasih sapi kan ya? Nggak kurban nih dikasih sapi. Dia kurban kasih kambing ya boleh. Anu tadi yang dimaksud jatah pengurban, bukan jatah daging yang dibagikan. Haknya, hak pengurban maksudnya. Misalnya minta bagian pahalnya gitu. Ya tentu wajar ditanyakan sama anggota panitia yang lain. Kurban kambing minta paha sapi. Beratan mana coba? Kurban kambing minta paha sapi, ya beratan paha sapi. Ya, jadi lah ini memang ya menjadi agak bertanya-tanya nih yang lain-lain ya. Bahwa itu boleh lah ya. Karena kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada warga, kepada masyarakat. Dia sudah membahas kambing, tapi ternyata dia kepinginnya dapat sapi. Dikasih kurban orang lain yang sapi. Boleh. Berarti katakan begini, dia berarti tidak mau mengikuti sunnah memakan yang dikurbankan. Karena dia ingin ikut sunnah yang enak. Gitu. Sunnah yang enak, dagingnya
bau perengus gitu. Nah, jadi kira-kira kita pahami aja lah orang yang aneh itu kita pahami. Tapi mudah-mudahan orang aneh itu ngaji nggak ya di sini ya? Kalau orang aneh yang itu ngaji, insya Allah jadi malu tuh. Gitu. Ya, jadi Pak Luki mudah-mudahan ini bukan jawaban tapi menambahi kegelisahan Bapak saja. Ya. Menambahi kegelisahan Bapak soal ini gitu. Yang aneh bukan yang pertanyaan Pak. Baik. Karena ini juga jam 6.10, apakah masih ada satu lagi kalau ada? Masih ada tuh Pak, Pak Ketua DKM. Iya. Ini masuk TV Pak masalahnya Pak. Masuk TV. Dan nanti berguna bagi yang lain. Ini karena masakannya belum matang aja, karena saya bertanya Pak Ustaz. Jadi ini masakannya belum matang, sebentar lagi makanya saya tanya. Ini lebih vulgar lagi nih. Oh iya. Pertanyaannya gini, jadi di Al-Fajar itu kan ada kurban sapi dan kambing. Itu para pengorban itu cukup percaya dengan panitia yang mengumpulkan itu Pak Ustaz. Itu cukup saya daftar, siapa daftar gitu. Jadi tidak ada akad gitu. Itu gimana itu? Apa perlu diakati waktu mau disembelih atau cukup saling percaya atau gimana itu Pak Ustaz? Misalnya Pak Luki atau Pak Kuat ini kurban sapi gitu kan, cukup daftar gitu. Didaftar oleh panitia. Jadi enggak ada akad gitu ya. Atau cukup niat saja. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, itu sekarang yang kurban kambing itu ternyata lebih banyak gitu ya. Dan kurban sapi masih konstan sama dengan tahun lalu. Karena merasa kurban kambing lebih afdol daripada kurban sapi. Apakah itu benar? Padahal gede sapi gitu ya Pak Ustaz ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya menjawab yang kedua dulu. Banyakan yang berminat kurban kambing, alhamdulillah. Karena memang cocoknya itu dalam Quran dan dalam banyak kitab disebutkan mengenai afdolnya itu kambing karena biar meniru proses Nabi Ibrahim. Termasuk meniru Rasulullah. Tapi jangan salah, Rasulullah juga kurban. Kurbannya nggak main-main waktu haji wada. Kurban beliau 100 ekor unta. Ayo, siapa yang mau bilang afdol itu hanya yang paling afdol itu satu orang 100 sapi, Pak. Yang afdol 101 orang seperti yang Rasulullah lakukan, termasuk yang kakek beliau lakukan. Kurbannya satu orang Abdul Muthalib itu 100 ekor unta. Yang afdol begitu. Ya kalau nggak 100, satu orang 7 sapi lah. Masih afdol juga ya? Afdol dan berat gitu ya. Jadi satu orang 7 sapi. Ya kalau nggak bisa ya satu kambing. Lalu tadi soal apa tuh yang pertama itu? Yang pertama soal akad pengurus. Lah coba Pak, kita transaksi SMS banking beli apa segala macam, kan tidak perlu saya beli barang ini uangnya, ini barangnya, kan nggak perlu begitu. Yang penting dalam kerentek ini kan, dalam hati tek itu lalu oke, enter itu sudah niat, itu sudah ijab kabul itu. Nah karenanya tidak perlu kemudian kalau zaman dulu saya niat ini uangnya, mana barangnya, ya nggak begitu amat. Itu di counter itu kan begitu aja. Nah, berarti waktu mencatat itu sudah niat. Cuman kalau ini karena ibadah, sebaiknya prosesi penyembelihan disaksikan. Kalau tidak bisa karena di RPH, tolong difoto atau video. Itu kira-kira penggantinya begitu. Mohon maaf untuk tidak dilanjutkan pertanyaan lagi, walaupun kenyataannya masakan belum siap, tapi saya yang sudah tidak siap gitu ya. Sudah jam 6 kurang 5 menit. Jadi mohon maaf dan terima kasih. Saya mohon dimaafkan kalau kurang berkenan Bapak dan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain. Mari kita saya tutup, yang menutup beliau. Saya tutup untuk kalimat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melakukan berbagai kebaikan. Lalu harapannya kita akan wafat husnul khotimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.